wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin, maknanya wallahu a'lam wa rasul. Syekhuna al-mukarram, pengatur waktu, pemindah acara, mana? Oh, masya Allah, Abah Alung kan Al-Mukarram, Abah Ustadz Kiai Alung temakeun. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur. Para ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat yang sama-sama saya cintai, warga masyarakat kampung Keheula tuh udah hafal Keheula, Batu Garut, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus para santri yang hadir malam ini, saya lihat banyak santri yang hadir. Bisa nggak mamah maju sedikit biar di belakang keisi sama santri? Kasihan narangtung, nanti takut burut. Ibu-ibu bisa maju nggak? Biar di belakang diisi sama yang di belakang. Bisa nggak? Bisa maju nggak? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah Allah, ya Nabi salam. Silakan diisi dulu, itu kosong itu. Salam alaika, ibu-ibu maju. Habib salam alaika. Yang merasa cantik silakan maju. Allah alaika, asyraqal badru fatabat minhul muduru misla husnik mara'ayna qatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi. So, ibu-ibu, mama maju biar di belakang isi sama laki-laki. Mama maju. Di depan masih kosong ini. Ya Habib salam. Yang mau ketemu sama Nabi Muhammad silakan maju. Allah alaika, marhaban 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 jadal, marhaban marhaban ya nurul, marhaban marhaban jadal, marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban 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 ya nur
Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, maju. Husaini marhaban wa atakal udu yabki wa tadallal baina yadayka واستجارت يا حبيبي قلت كيف لي دليل صلى الله اللهم صل وبارك عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه sallu. Oke, terima kasih yang sudah maju, jadi kelihatan cantik, Masya Allah. Saya haturkan penghormatan kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Afif yang barusan menyampaikan ceramah. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan penghormatan dan apresiasi saya sampaikan kepada segenap para panitia, baik yang pakai seragam, baik yang pakai ID card ataupun yang tidak pakai seragam, karena kerja keras mereka malam ini acara sukses luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk seluruh para panitia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadir juga malam ini Bapak Polisi, dan silakan naik ke panggung. Mau kopi, mau susu? Polisinya ganteng-ganteng guys. Abah Haji, terima kasih, Masya Allah. Ini kayak Habib ini. Untung, Masya Allah, Masya Allah. Pokoknya malam ini well. Malam ini semua baca ya, ya Allah, di depan ada surprise, ada kopi, ada susu. Silakan untuk komandan Pak Babinsa, kalau mau silakan ambilan. Saya nggak nyusu jam segini. ambil. Ya udah, saya marah nih. Oke, ini baru komandan TNI hadir, polisi. Karena sudah waktunya TNI, Polri, Kiai bersinergi. Paham nggak? Indonesia ini akan hancur kalau Kiai kemana, polisi kemana, TNI kemana. Sudah saatnya Republik Indonesia, TNI, Polri bersinergi. Hidup TNI, hidup Polri, hidup Kiai. Takbir. Sallu ala Muhammad. Saya baru tahu ternyata masyarakat Cikomploe, Batu Karut ya, tenang. Masyarakat Batu Karut, Masya Allah, cantik-cantik ya. Sebagian. Kenapa AA bilang sebagian? Karena di dunia ini yang cantik cuma 2 orang. Mau tahu nggak siapa? Yang pertama ibu kita, yang kedua istri kita. Walaupun kata tetangga istri kita seperti tabung gas, karena kebanyakan barang makan, gagal diet, gak jelas potongannya.
Tapi kalau dia ada di tangan laki-laki yang tepat, maka perempuan itu akan jadi ratu dalam rumah tangganya. Betul. Walaupun istrinya cantik, glowing, ya, behengnya bodas, itu balik, bengetnya bodas, behengnya. Ada yang begitu? Nah, itu korban skincare. Kalau mau lihat cantik perempuan bukan di wajah, Pak. Satu di beheng, yang kedua di kaki. Ada yang cantik tapi sukunya rorom, alias perpecahan antar suku. Jadi yang cantik dua orang, satu ibu kita, yang kedua istri. Maka pesan Sayyidina Ali, tahu Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ini mantu kesayangan baginda Muhammad, suami daripada Siti Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali waktu nikah dengan Siti Fatimah usia 20 tahun. Nah, kata Sayyidina Ali, ternyata kebahagiaan rumah tangga dan hidup ini ada pada doa seorang istri. Maka untuk para suami yang sedang narangtung di belakang, tolong disimak dan diamalkan. Kalau rumah tanggamu ingin bahagia, jangan coba-coba sakiti hati perempuan. Cintai mereka sebelum dicintai orang lain, betul. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik lewehnya awewe itu ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal, betul. Betul. Tahlil. Salah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Apa kabar semuanya? Sehat? Terima kasih. Itu yang harapkan. Aku cuma gak mau dengar kamu sakit. Oh, mohon maaf. Apalah artinya penceramah tanpa jamaah di hadapannya? Betul. Kami TNI, Polri, Presiden sekalipun tidak berguna sama sekali tanpa rakyat di bawahnya. Betul. Kiai, ulama, Habib, Buya sekalipun tanpa jamaah kami bukan apa-apa. Terima kasih sudah hadir. Aku tahu kamu sibuk. Mungkin ada yang belum HS atau ada yang belum nyeseh mungkin. Dari jauh kalian datang kumpul di tempat ini dengan tujuan yang sama. Apa tujuan kita? Sama-sama ingin masuk surga, sama-sama ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi, gak mungkin mamah mau diuk di situ. Kalau bukan karena Nabi, gak mungkin panitia capek-capek bikin acara, nyiapin sound, panggung, tenda, nyari dana ke sana kemari, betul? Telepon Haji Tapol, telepon saya datang ke sini. Akhirnya kita bisa berjumpa. Semua kita lakukan untuk satu nama yang mulia, Sayyiduna Muhammad. Ada yang tiuk, ada yang nagok, ada yang nangtung. Ainu udud, ainu hente. Komandan sudah kasih udud belum? Oh, aman. Semua untuk Nabi Muhammad. Kalau bukan karena cinta, nggak mungkin mau ke sini. Dari jam 8 bareng-bareng baca sholawat dengan adik-adik kita tim hadroh yang luar biasa, mencurahkan rindu kepada Nabi bareng-bareng baca sholawat. Dari jam 8 nahan cang, nahan tun, nahan tir, nahan hit. Semua untuk siapa? Woi, untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi. Oke, saya minta kerjasama yang punya HP, terutama yang tidak punya kuota. Silakan HP-nya dikeluarkan, aplikasi videonya dipasang, sorotkan karena banget air. Sama-sama kita syiar dakwah, oke? Yang punya HP silakan video, yang punya kuota silakan siaran langsung di TikTok, di IG, di Facebook. Kita bikin, kita lihatkan kepada semua orang bahwa orang Batu Karut masih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Keluarkan HP nak, nutupuk HP cicing. Ahmad ya Habibi, Habibi.
salam. Salam alaika Taqol Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika. Angkat suaranya. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam alaika. لك الشفاء وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاء وهذا المطلب يا نبي سيدنا النبي. Bayangkan Nabi Muhammad hadir malam ini. Sayyidina Nabi. Allah Allah. Sayyidina Nabi. Nabi Syekh Abdul Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Al-Jailani Habibin Nabi. Sayyidina Nabi, Sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Allah Allah. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkah salawat. Yang di rumah punya masalah, pulang dari sini Allah selesaikan masalahnya. Berkah salawat yang di rumahnya ada yang sakit, keluarganya, anaknya, orang tuanya, siapa saja, pulang dari sini Allah sembuhkan penyakitnya. Berkah salawat yang di rumahnya punya hutang, pulang dari sini bayar. Hutang itu wajib jangan sampai terjadi kekerasan gara-gara hutang. Akhirnya polisi dan tentara yang turun ke lapangan. Bapak Ibu hadirin, bahagia rasanya bisa berdiri di depan wajah-wajah penghuni surga. Karena aku yakin siapa yang duduk di depan pas pengajian ini ke surganya paling duluan. Jung. Nah, kita ini kan cuma nunggu mati, betul? TNI nunggu mati, polisi nunggu mati, kiai nunggu mati. Apa yang kita banggakan di dunia ini semua akan pulang, betul? Maka yang kaya jangan som, komodo susah. Yang cantik jangan som, komodo genduk. Yang ganteng jangan som. apalagi yang putut. Bukankah semua cuma titipan? Betul gak? Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran. Hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Bertakwalah kepada Allah dan jangan mati kecuali dalam keadaan membawa iman dan Islam. Orang kaya, orang miskin,
raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, astagfirullah, mana Pak RT? Ini jamaah geblek. Pak RW, memang betul. Pak Lurah, polisi, TNI, tenang dan sabar. Kiai, astagfirullah, khusus kiai, khusus santri wafat. Nanti kalau dengar kabar AA Roma Muda Sukabumi wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khotimah. Maksud siapa? Jangan amin jawabnya. Woi, insya hidup santri, hidup TNI, hidup Polri, hidup Kiai, takbir. Berbahagialah mamah yang punya anak di pesantren. Berbahagialah mamah yang punya menantu seorang santri, walaupun buduk. Anjay, apakah kamu buduk? Kamu pikir enggak buduk? Santri itu semua iya. Walaupun buduk kami bahagia. Jangan pandang sebelah mata seorang santri. Tanpa kiai, tanpa TNI, tanpa polisi, gak mungkin Indonesia kita merdeka. Betul. Hidup pesantren, hidup santri. Allahu Akbar. Aku mah gak punya anak lagi mondok. Kawinkan ke santri barokah. Boga menantu ke santri mah biang. Upami cek urang kolon mah eta biang. Boga menantu ke santri mah barokah. Mertua koret tinggal di Rukiah. Boga pamajikan cerewet. Aku rasa tidak akan cager karena wanita hari ini tidak mempan di Rukiah, tapi di Rupiah. Saya minta ibu-ibu teriak yang keras. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Rumah tangga hari ini butuh mudah-mudahan sing digampangkan milik rezeki najang bakal ibadah. Amin ya robbal. Baik, di belakang ada tulisan yang menjegir. Mana teka tutup oi. Tabligh akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad bersama penceramah fenomenal aing. Dengan memperingati Isra Mi'raj, mari kita jadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Walaupun memang sholat itu kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai kebutuhan. Ayo, mentang-mentang orang Bogor, pamedi sauran ke kiai jawabnya kia, iya ayo, kusalaki suki itu kusalaki. Saya kompak, mama, najis. Ini caranya, iya luar biasa, jamaahnya amazing. Tepuk tangan untuk warga Batu Garut. Karak umur-umuran ceramah di Suguhan Jukut. Saya boleh komentar gak untuk acara malam ini? Pertama penyambutan luar biasa. Aku lagi HS tadi di rumah Haji Tapol. Tahu Haji Tapol? Mana Haji Tapol? Mana? Haji Tapol mana? Hah? Oh, lagi ngopi. Panitia berseragam lengkap, senjata lengkap. Apa senjata mereka? Udun. Ngejemput tadi di rumah beliau. Dari sana aku pikir deket guys. Wiu. Nyampe ke ganggang sempit, tetet. Nyampe lah di sana. Begitu ke sini, aku menangis. Aku terharu. Ya Allah, jamaahnya Masya Allah. Ini wajah-wajah yang nanti akan masuk surganya Allah. Ini wajah-wajah yang nanti akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kenapa
Kenapa? Imannya luar biasa. Cek nafsu mah wayah kieu mah lain di dieu, bah. Cek nafsu mah di imah bari nyook. Cek nafsu mah di kamar cocokna bari nyook. Tapi iman yang ngomong, apa kata iman? Berangkat. Kiai saja jauh datang, polisi saja lagi sibuk hadir, TNI saja lagi tugas sempat hadir, masa iya kita nggak mau hadir? Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahagia rasanya walaupun kondisi capek yang luar biasa karena memang lagi sibuk-sibuknya bulan Rajab ini. Kabeh kiai berkah mata pemajikanna lalin tuh bulan kiai mah bulan Rajab mah engke tak asup bulan Safar tah karuru kabeh tah bulan Rajab apa karena mah barokah lah, kiai berkah, tukang sound berkah, tukang panggung, tukang catering sadayana berkah. Alhamdulillah. Oh, tinggali ira canggihna orang dia cau jadi dina beusi itu tuh. Hebat luar biasa. Silakan nanti boleh dihakan. Ya. Tapi tenang saja, jangan sampai orang nempoun. Berkah. Amin Allahumma. Bapak Ibu, berbicara Isra dan Mi'raj ini berbicara tentang iman. Apa? Karena Isra dan Mi'raj perjalanan yang di luar akal kemampuan manusia. Di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi makna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah kemudian OTW menuju Masjidil di mana? Palestina, alun-alun cenah. Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah kemudian OTW menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Nabi diangkat melalui beberapa tingkatan alam. Nabi itu menempuh 3 dimensi waktu. Berapa? Rekam. Nabi menempuh 3 dimensi waktu. Pertama, Rasul menempuh alam nasut. Alam naon? Kade salah deh. Alam nasut. Alam manusia. Haram Aqsa ini alam indrawi, alam fisika, alam nasut yang masih bisa dijangkau oleh pandangan mata manusia. Faham? Kemudian dari Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Mau dibaca tul boleh, mau dibaca til juga boleh. Sidratul atau Sidratil silahkan, terserah. Itu namanya alam malakut. Alam apa? Alam siapa itu? Alamnya para malaikat. Dari batas langit ke-7 yang disebut Sidratul Muntaha, naik Rob Mustawa, Roful Ahdor, Arash, berjumpa dengan Allah. Itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Hiji alam ngomong hiji alam nasut, yang kedua alam malakut, tunghes terus, yang ketiga alam lahut, alam manusia, alam malaikat, dan alam sang pencipta Allah subhanahu. Makanya ketika pulang Mi'raj banyak sahabat yang tidak percaya, banyak sahabat yang kembali menjadi kafir, murtad, tidak percaya dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Pas Nabi sampai pulang Mi'raj, kata Nabi, hai para sahabat, saya baru pulang Mi'raj berjumpa dengan Allah. Orang yang imannya lemah mundur, saya nggak percaya, kembali menjadi kafir. Dan bagi yang iman percaya kepada Allah,
dia mengatakan, ya Muhammad, saya percaya dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Siapa orang itu? Namanya Abdullah bin Quhafa. Siapa? Apa? Abdullah bin Quhafa. Ulang. Nah, yang hari ini kita kenal yang bernama Abu Bakar Siddiq. Jadi nama asli Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Quhafa, kemudian dikasih gelar oleh Nabi. Abun itu artinya bapak, bakar. Sok ngomong duruk, cabok kali. Bakar itu pagi-pagi atau isuk. Siddiq yang membenarkan. Artinya apa? Orang tua yang membenarkan di waktu pagi dengan perjalanan Mi'raj Nabi adalah Abdullah bin Quhafa atau Abu Bakar. Sampai di sini bisa dipahami? Sudah yakin dengan adanya terjadinya Mi'raj? Sudah yakin adanya surga neraka? Sudah yakin adanya alam kubur? Alhamdulillah. Bagi yang gak yakin dengan adanya siksa kubur, silahkan payah dulu. Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bahwasanya orang hidup punya kewajiban kepada yang mati. Ada berapa kewajiban kita sama orang mati? 4. Ibu-ibu tuturkan. Kewajiban. Anu hirup. Tah menghirup kieu. Kanu pae. Aya opat. Hiji. Naon? Hiji ngaman dia. 2 ngapanan tujuh santri nyolatan bungkus heula tarak di sholat. 4 ngubur ke atuh. Masya Allah, luar biasa. Beda budaya ya. Kalau kita rakyat meninggal paling nu hadirna RT lurah. Kalau pejabat yang meninggal, pengawal nage polisi, gararaga TNI, gararaga. Kamu sadar nggak bahwa tentara kita, polisi kita di Indonesia rata-rata ganteng-ganteng? Kamu sadar nggak? Karena mereka orang pilihan, tuh bisa nu panek jadi tentara. Betul kan? Tuh bisa. So penek buhe ke buret jadi tentara bisa mah. Gede pedil jeung awakna. Kenapa saya tahu? Waktu sekolah SMA saya aktif di Pramuka sampai udah tingkat laksana, jalan ke Bandung ngambil tanda tangan dari wali kota. Waktu itu punya cita-cita ingin jadi polisi. Begitu masuk kepolisian, kata Pak Kapolsek waktu itu, lamun enter jadi polisi teu kudu tes fisiknya sudah bagus, tinggi 170, suara keras, kan kudu tegas. Polisi tentara kudu sok. Lamun polisi jeung tentarana malehoy atuh nu ditilang ge kabur meureun. Bener teu? Coba kita kalau ditilang di jalan, polisinya berwibawa nggak? Takut nggak kita? Takut. Kata polisi, siap, selamat siang, lihat isim lihat SIM SNK. Pan orang jadi ngadeg deh, tuh bisa ngabohong. Ti ngahleun Pak, kalau bohong. Wah sih sebenarnya mah. Mereka belajar psikologis, gak bisa dibohongin. Tatapanmu itu loh, gak bisa bohongin aku. Kalau ternyata di hatimu ada namaku. Oh iya sok. Lamun polisi na jiga kiai, tentara jiga kiai nilang di jalan. Assalamualaikum. Kata polisi, punten ngaganggu punten. Biasa ningali surat-suratna sieun moal gitu. Jangan kudu tilang kabur. Nah, jadi setiap orang punya bagian masing-masing. Kalau tentara itu suara harus keras, upacara dipakai.
Kemana sang merah putih? Hormat. Berwibawa. Sok Hansip tah mimpin upacara. Tapi saya bangga dengan Hansip di sini. Mereka mengawal AA Roma Muda dari tadi. Tepuk tangan untuk Hansip. Mana Hansip? Linmas, mana Linmas? Saya minta Linmas maju 2 orang ke sini. Nangtung kiri kanan. Linmasnya luar biasa. Dia fans berat AA Roma Muda. Alhamdulillah ya, sehat semuanya ya. Mereka berbicara kembali ke tujuan awal. Isra itu menurut bahasa atau lugot adalah berjalan di tengah malam. Itu Isra. Berjalan di tengah. Lamun anu sok kabalong, anu sok mau lauk, sero. Kalau Mi'raj itu naik tengah malam. Siapa yang nanti malam mau Mi'raj? Coba Isra berjalan, Mi'raj naik, Mi'raj Isra. Mama nanti pulang acara, pulang ke rumah, itu namanya Isra menurut lugot atau bahasa. Kalau nanti naik tengah malam itu namanya Mi'raj. Nah, Bapak kalau ayah kahayang ke pamajikan tapi nggak mau ngomong atau era bilang aja pakai bahasa Arab. Mah, aku mau Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Oke, Bapak Komandan Linmas silahkan maju ke depan. Di kanan 1, di kiri 1. Satunya lagi mana? Ulah beri udud Wah, keren-keren. Tepuk tangan sekali lagi untuk Linmas kita. Garuda Panca Patriot. Wih, patut kita banggakan guys. Biasanya di depan kalau saya ceramah, kalau nggak Laskar FPI biasanya dari Banser, tapi malam ini spesial Linmas. Batang nyuput Bapak dia. Liatin senyumnya, Masya Allah. Siap, istirahat di tempat. Istirahat di tempat. Itulah paharap-harap pun. Tadi itu malik. Luar biasa, keren-keren. Hidup Hansip, hidup Linmas. Kenapa saya dekat dengan Hansip? Mohon maaf Komandan, saya kiai tapi aktif kalau acara upacara ke Agustus begitu, spesialis ngelatih Hansip. Kenapa? Babinsa pusingan, kita belok kanan karena belok kiri, kita balik kanan karena balik ke imah. Ayeuna ku kiai dilatihna, pan kiai mah lalaunan bari udud. Semuanya siap, istirahat di tempat, gerak. Luar biasa. Allahumma sholli wa sallim mubarik. Nabi berangkat ke sana itu atas perintah jadi bukan kemauan sendiri. Lalu apa dasar apa yang membuat Nabi berangkat ke sana? Di samping untuk menerima perintah sholat, Nabi berangkat ke sana itu karena 2 faktor. Berapa? Yang pertama, debatnya antara langit dan bumi. Jadi dulu aku dulu langit pernah meledek ke bumi. Nah, meledek bahasa Indonesia. Mengejek. Langit ngejek ke bumi. Kata langit, bum. Ana khairum minki. Kata langit, saya lebih hebat dari Anda. Kata bumi, maksud lo? Ya coba aja lihat, saya di atas, kamu di bawah. Di mana-mana yang hebat itu di atas. Kata bumi, tenang. Langit merasa hebat karena dia berada di
Yang kedua, kada lagi itu lihat, saya punya perhiasan bintang-bintang yang indah yang menyinari gelapnya malam. Saya punya bulan, apalagi bulan purnama dipakai bobogohan. Bahkan saya punya matahari, kata langit, yang menyinari seluruh alam. Dari mulai kiai, jablay, koruptor, petani, semua saya terangi. Kata siapa? Langit. Langit berbangga diri. Bahkan saya punya aras, punya Baitul Makmur, punya kursi. Saya punya segalanya, punya surga, punya neraka. Sombong langit kepada bumi. Bumi pun menghulang. Kata bumi, begitu ya Ngit, luar biasa ya. Memang kamu hebat Ngit, kamu di atas, kamu punya bintang, kamu punya Oke lah Ngit, nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu satu hal Ngit. Apa Bum? Di bumi yang kotor ini, di bumi yang hina ini, kata bumi, ada satu makhluk Allah yang luar biasa. Tidak akan tercipta langit, bumi dan isinya tanpa adanya Sayyiduna Muhammad. Kata langit, wahai, Masya Anas aing sombong. Aing cek saha. Cek langit, akhirnya langit menangis, maka turunlah hujan. Langit mohon sama Allah, ya Rob, aku sudah bangga dengan keadaanku ya Allah. Aku bangga dengan penciptaanku yang luar biasa. Aku pikir aku paling hebat ya Allah. Ternyata bumi punya makhlukmu yang paling mulia. Ternyata di bumi ada jasad paling suci. Jasadnya kekasih seluruh makhluk Nabi besar Muhammad. Ya Allah please, ya Allah please. Aku mau dia datang ke sini. Aku ingin diinjak olehnya ya Allah. Itu atas permintaan langit kepada Allah Subhanahu. Berangkat Nabi dengan Isra Mi'raj, melewati langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-7. Yang kedua, faktor terjadinya Mi'raj itu karena Nabi sedang menghibur diri dan dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tahun itu disebut Ummul Hazni, Ummul Hazan, tahun duka cita. Nabi punya istri pertama namanya Sayyidah Khadijah binti ini ngejawab binti Apud segala. Orang Arab ngaran Apud awa. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti sedang sayang-sayangnya, sedang cinta-cintanya, lagi mesra-mesranya, Siti Khadijah meninggal. Nabi sedih ibu. Sepanjang sejarah beliau belum pernah meneteskan air mata. Beliau tiap hari dihina, difitnah, dizolimi, bahkan mau dibunuh. Nabi masih tersenyum kepada musuhnya. Tapi ketika Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi meneteskan air mata, menangis, menahan sedih. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Sedang ku cinta, sedang ku manja, lalu dia diambil Tuhan. Kan maut. Ayeuna kieu ya. Abah saha namina? Pak RT naon? Hah? Acang. Kunaon teu make be? Kan bisa didahar ku sararea. Jadi bacang. Pak RT Acang. Kalau Pak RT Acang punya istri cantik, solehah, beunghar, gede, kemudian wafat, sedih itu? Benar. Nggak jawab sedih nak? Sedih. Itu yang terjadi dengan Nabi Muhammad. Lagi sayang-sayangnya Rasul merasa kehilangan sosok istri yang luar biasa. Siti Khadijah bukan sekedar istri untuk Nabi Muhammad. Siti Khadijah bukan sekedar teman hidup untuk Nabi Muhammad. Siti Khadijah bisa jadi dokter ketika suami sakit.
Siti Khadijah jadi donatur ketika suami butuh uang. Siti Khadijah bahkan jadi bodyguard ketika Nabi Muhammad akan dibunuh oleh orang kafir. Tenang. Kata Siti Khadijah begini, di depan banyak orang kafir nih, ribuan. Kata Siti Khadijah, "Hei orang Yahudi, hei orang Nasrani, kamu jangan coba-coba mengganggu suamiku Muhammad sallallahu alaihi." Siapa orang yang berani mengganggu Muhammad, kata Siti Khadijah, maka berhadapan dengan saya, Khadijah binti Khuwailid. Lihat tadi dia ibu-ibu nuk itu. Kamu jangan coba-coba nagih hutang ke salaki orang. Kalau coba-coba berhadapan dengan saya, Eha binti Eman. Nah ya. Kalau Nabi sakit, Siti Khadijah jadi dokter. Itu pun yang terjadi dengan istri sekarang, betul nggak? Kalau suami sakit, ibu yang ngurus kan? Tapi ketika istri sakit, apa suami bisa ngurus? Enggak. Betul begitu? Salaki kergering mah pemajikan riwe, belah dia ngelek budak, belah dia nyekel kecolek, yang perken salaki kang kunaon. Nakarak. Iya na di naon? Dikompres. Ya Allah, mameh diubaran foto heula. Posisina simpas. Cetrek, upload ke Facebook. Doain ya untuk my husband. Itulah hebatnya perempuan. Kenapa bisa begitu? Begini, mama mau tahu nggak? Yang namanya laki-laki ini, yang di depan ini semua ini laki-laki. Sampai kapanpun kami tidak pernah bisa dewasa. Percaya nggak? Terlepas dia mau punya jabatan apa, mau menteri, mau bupati, mau presiden, mau ketua MPR, laki-laki itu nggak bisa dewasa. Kerletik dicarekan emak, asup sekolah dicarekan ku guru, geus boga pemajikan masih kene dicarekan kene, murid dicarekan, pentingna disusuan. Itulah hebatnya perempuan. Mereka itu makhluk halus. Makanya hati-hati Pak RT. Yang namanya perempuan itu satu, mereka ahli sejarah yang hebat. Sebelum ada Thomas Alva Edison penemu listrik, sebelum ada Margaret Josephine, sebelum ada ilmuwan hebat, ibu-ibu punya ahli sejarah yang luar biasa. Kalau pas saya jeung salaki, yang dibahas bukan masalah hari ini, ya kan? Masalah 1 tahun yang lalu yang kanyahoan ketemuan jeung Ceitoh, itulah yang dibahas. Maka ibu-ibu ahli sejarah, hati. Yang kedua, perempuan ini punya radar super canggih. Saya yakin semua yang hadir semuanya punya HP. Punya HP? Di HP ada aplikasi Google Map. Itu untuk mendeteksi, mencari lokasi. Sebelum ada Google Map, ibu-ibu sudah punya radar. Mana contohnya? Dimanapun salaki nyimpen duit, pasti kapangi. Betul? Nah, saya mau bicara tentang tamsil. Contoh, ketika Nabi Mi'raj diperlihatkan isi penghuni surga, Allahumma sholli wa sallim. Di surga ada orang yang sedang memotong padi. Dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh. Bahkan ada buah apel, dipetik tumbuh lagi, dipetik tumbuh lagi. Di dalam surah Al-Waqiah Allah mengatakan, la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Perumpamaan di surga ada buah apel yang sudah matang. Saat itu dipetik, maka saat itu tumbuh kembali. Itulah perumpamaan nikmat syurga. Nabi tersenyum. Itulah amal yang diperbuat selama di dunia. Tapi ketika ngereret, ketika menengok ke sebelah kiri, Nabi melihat isi penghuni neraka.
beliau Rasul Muhammad menangis. Kenapa? Ada perempuan cantik, lidahnya dipotong sendiri. Ada perempuan cantik yang sedang nongeng, bujurnya ditojos ku besi panas. Allahu Akbar. Nabi nanya, ya Rob, siapa mereka? Kenapa ditojos cungcurungan anak? Kenapa disiksa begitu ya Allah? Apa dosanya ya Allah? Apa mereka nggak sholat? Urusan sholat perempuan mah luar adan karakdur terus menang 7 rakaat paling rajin. Apa mereka nggak puasa ya Allah? Apalagi bulan Ramadan, ibu-ibu mah paling disiplin, paling capek malah. Yang nyiapin waktu buka ibu-ibu, yang nyiapin waktu sahur bahkan jam 5 sore anak suami sudah ngabuburit naik motor, ibu-ibu masih di dapur nyiapin untuk buka puasa. Betul begitu? Goreng bala-bala, goreng cireng, rujak pancet, wah pokoknya mah tek-tek semua disiapkan untuk keluarga kecil tercinta. Betul? Meriung 5:30 budak mejehna musingkeun umur 2 tahun sayur talapung es buah dikobok. Ada yang begitu? Pengalaman aing. Datang semuanya menunggu waktu Allah. Belum sampai bar jauh pihak 5. Bahagia kita mau masuk Ramadan. Sekarang bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Rawah. Bulan beres Sya'ban, Ramadan. Ayo kita baca doa biar Allah panjangkan umur kita sampai pada bulan Ramadan. Biar tahun ini bisa menikmati indahnya lebaran. Amin. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasid. Nabi kembali bertanya, apa mereka nggak ngaji ya Allah? Apalagi urusan pengajian. Mohon maaf Umi, Mama, Abah, tahun ini saya ceramah keliling Indonesia. Ke Kalimantan saya ceramah, ke Sarawak Malaysia saya ceramah, ke Indramayu, ke Lombok, ke Sumatera Selatan saya ceramah, ke Lampung. Di mana-mana jamaah pasti didominasi oleh ibu-ibu. Segini acara malam, jamaah banyak ibu-ibu. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yang luar biasa. Apalagi kalau acaranya pagi, ini tempat gak akan cukup. Ibu-ibu dari berbagai majelis taklim dengan seragam yang aneh-aneh, nucan lalunas, bawa tas pegede-gede, pokoknya kom. Nabi kembali bertanya, ya Rob, itu umatku ya? Betul, itu umatmu ya Rasul. Mereka suka sholat, suka puasa, iya. Haji, iya. Ngaji, iya. Kenapa masih disiksa? Apa kata Allah? Banyak umatmu kaum perempuan yang kurang berterima kasih, kurang bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh suami. Tenang. Pak RT atau yes. Karena memang hadisnya sahih. Siapapun perempuan bagaimanapun hebat sholatnya, puasa Senin, Kamis, umroh unggal, anjay, membuka pesawat sorangan tiap tahun. Tapi kalau itu perempuan kurang beleg, bedeg, musing, kasalat, ibadahnya ditolak. Masya Allah. Nah, sekarang kita selesaikan malam ini agar jangan sampai jadi fitnah. Betul? Mama mau dihampura dosana? Hayang dihampura dosana? Coba jawab jujur. Jangan ada dusta di antara kita.
Pokoknya mama harus jawab yang keras dan jujur. Nu bohong balik ti dieu sing teu bisa ki. Siap jujur, siap. Siap jujur. Sepanjang rumah tangga jeung salaki nu ayeuna. Pan nggak tahu, boleh mungkin saja di sini ada yang janda sekarang. Ada janda? Mana? Iulah kalau teuing itu mah jang Pak Babinsyah oge. Ku cari-cari teman hidup sampai sekarang belum juga. Ku ingin menikah cukup hanya sekali lagi. Hidup bahagia sampai anak. Ya Allah, amin 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 amin. Oke, jawab mama. Ya, siap jujur, siap. Satu, pernah teu mamah ngebohong ke salaki? Astagfirullahaladzim. Tulis. Buat catatan. Pernah teu mamah tutuh titah ke salaki? Halus. Jujur halus. Tilu. Pernah teu buat baut camburat-camburut ke salaki? Pernah teu lamun malam Jumaah diajakan nolak? Allah. Aya nu sok nyiku bari nyebut hareudan? Hareud. Satu lagi. Dan catat laporkan ke komandan. Hiji deui, pernah teu ngambil uang di kantong celana teu bebeja? Nah, ini kebagi dua grup. Satu, ada kelompok yang pernah dan sering. Dua, ada kelompok yang memang tidak sama sekali. Dauh duitna. Tapi dina aya na gitu wani. Iya keren ya. Cek anu teu pernah, jangan begitu. Saya belum pernah, nggak pernah, saya nggak berani. Saya takdim, takut kepada suami. Takut suami saya marah, takut gak ridho, saya nggak berani. Walaupun dilihat ada uang 500.000, saya nggak mau. Tapi kalau lagi nyesek, kenapa bilangnya nemu? Itu salaki sudah kata tangkot teteng. Dengan duit 50.000 yang modal ngusep. Ayah tukang ngusep, ayah. Mana tukang ngusep mana? Di komandan ngusep. Teh dengekeun. Jelema tukang ngusep moal maju, moal maju. Cici. Tapi mohon maaf kalau punya suami tukang ngusep, percayalah, fix kesabarannya luar biasa. Atau tukang ngusep mah kieu. Hebat, keren. Nah, sekarang begini, itu yang tadi tutuh tita, palatat, polotot, buat cukat, eta dosa sanes. Tapi terkadang kamu merasa itu nggak dosa, betul? Mau diampuni dosanya? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa seorang istri yang memandang wajah suami, maka sama dengan memandang Hajar Aswad. Tuh, coba unjuk tangan. Siapa di antara mama yang suka merong atau menelek kalau suaminya lagi hees? Yuk, mulai malam ini kita praktekkan. Suami lagi tidur, pandang. Apakah ada perubahan? Memandang suami ibadah. Memandang suami salakina hidung kembali. Karena yang hitam itu biasanya setia. Hitam, orangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Semua lihat ke Pak RT.
Itulah RT namanya. Entah mengapa bareng. Entah mengapa warna hitam aku hingga RT yang ku punya warna hitam. Hidup Pak RT, hidup. Pilih, mending suami ganteng teboga duit dan suka nyakitin, mending suami genek tanggung jawab. Mau yang mana? Oh iya, nggak apa-apa genek, yang penting tanggung. Rumah tangga hari ini nggak cukup dengan cinta, betul? Apakah wajah tampan bisa membuat perut kenyang? Oh tidak. Kata istrinya, ayang sini. Kenapa? Aku lapar. Kata suaminya, pandanglah wajah, maka kau akan sebel. Oh tidak, semua butuh beas, betul? Ketemu syuri Mama Ki, Masya Allah, Mama Haji, oh sama hitam ya. Baru kita kapelan mah, Masya Allah, keren. Ya doakan anak orang ya, sing jadi kiai, para santri sing jadi ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebab hari ini Wahabi mulai terang-terangan. Tahu Wahabi? Apa Wahabi? Wahabi itu saudara kita yang sama-sama umat Islam, tetapi pahamnya sedikit kurang membenarkan hal-hal yang kita lakukan seperti ini. Mereka nggak suka maulid, mereka nggak suka Isra Mi'raj, bahkan mereka membid'ah-bid'ahkan pekerjaan amalan yang dilakukan oleh kaum ahli sunnah wal jamaah. Abdi badan aros jawab sing tarik bisa ya Wahabi ka dieu di Cikurutung di Batu Karut, lamun anu maot sok tahlil. Ayo ngopi heula jamaahna bongi ditahlilkeun. Makanya tolong dengekeun dulu baru ngomong. Nu di Batu Karut anu maot sok tahlil. Oh tanah nu tahlil mah anu nih pejuang-pejuang nih. Di antara mereka nanti ada yang jadi penceramah hebat, ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, TNI, polisi. Santri jangan jadi kiai semua, harus ada bagian-bagian masing. Mohon maaf, lamun di hiji kabupaten kabeh jadi kiai, jambatan moal beres. Harus ada bagian investor, pengusaha yang jadi insinyur, bagian tata negara, tata ruang, tata kota. Harus ada nu bagian tahlil, nu bagian ceramah, bagian kori, bagian ngadukun. Ya ahli hikmah. Lihat dulu karakternya. Oh anak saya mah orangnya ganteng, ngalaka bapak, suaranya juga bagus, mentalnya hebat. Masukkan ke pondok pesantren Salafi. Pesantren non? Jangan ke boarding school, masuknya ke Salafi. Apa itu Salafi? Pesantren original yang mempelajari kitab-kitab kuning, karya-karya ulama ahli sunnah wal jamaah. Di situ diajarkan sorof, nahu, mantek, bayan, hadis, tafsir, fikih, usul fikih, munadharah. Maka itulah bekal untuk menyampaikan dakwah di hadapan masyarakat, penceramah. Kamu pikir ceramah gampang? Yang ngadepin orang banyak begini maroloto jika ngahakan hati mah keeng teh. Ya, belajar long life education. The great be careful di Manchester United. Belajar MU. Yang suaranya bagus, nah vokal hadro, berlatih qiraat sab'ah. Da moal nyonya nu kieu meureunna. Berlatih qori, nanti masukkan ke pondok pesantren qori. Di situ belajar Hidayatul Mustafid, belajar tajwid, belajar al-mukarrar, belajar imalah seperti yang dibaca oleh qori-qori inter. Wadduha wal laili idza saji
nu teu ngarti tong nyalahkeun da batur mah ngaji aya aturanana aya hukum eta imalah na alfiyah bahasanana kitab alat salapi deui masukna panai kuno ahli nama maca Quran jadi doa jadi duit mana nukori tadi mana ya kan nukori tadi ya kan Bismillahirrahmanirrahim mun kokori mah 5 juta teteh so aku salah ki ibu udah mau jadi duit ilmu itu teu berat tiba untung ningali yang hari ini korinya 5 juta ceramah 10 juta jangan melihat itunya lihat waktu kami prosesnya budugnya lihat saya heran dengan umat hari ini masantren hente nyaho dunia pesantren hente tiba-tiba nyerang kiai wah kiai hari ini udah glamor ya mobil mewah rumah mewah istri amin terus sekali ceramah 10 juta 5 juta Thomas lain ningali jangan lihat masalah itunya lihat prosesnya itu kupu-kupu tidak ujug-ujug jadi kupu-kupu itu kan dari ulat dulu asalnya geli, jijik, gele siapa yang suka dengan ulat tapi setelah jadi kupu-kupu indah menawan betul kan harganya jadi mahal artinya apa santri sedang berproses hari ini mereka buduk karena dulu aku juga tengah peting lapar di pesantren kamu bayangin coba makanya kalau di sini ada pesantren ayah pesantren di dia kalau di sini ada pesantren banyak para guru banyak para santri walaupun ibu tidak punya anak jadi santri walaupun tidak anak sedang mondok di pesantren kalau di kampung ini ada santri muliakan para santri kalau datang ke rumah ibu bere duit bere beas bere udut nanti dia tidak akan lupa kepada ibu itu yang saya rasakan ketika ibu perhatian ka santri nyaah ka santri cinta ka santri muhabbah ka santri ka kiai nanti turunan kita ada yang jadi kiai ada yang jadi ulama amin ya robbal bayangkan ku kamu tengah peting ngagitar dan pengalaman bodok pengalaman wah luar biasa coba numpuk kami santri di pesantren begitu jangan lihat hari ini gagah pakai jas bawa pacar spot jangan lihat hari ini lihatnya proses eling umat eling beteng hayang santri sedih umi Allahu Akbar ngeunah kedengarokna mah geusna perih nantina perih jadi perah ilmu teh ujung-ujung kudu melalui proses cek dina alfiyah kieu karya Ibnu Malik wa alifan zid qablaha muakkada fi'lan ila nunil inasi usnida kalau kamu mencintai seorang perempuan jangan dulu kau ucapkan cintamu berikan perhatianmu berikan uangmu berikan waktumu maka dia akan mengejar cintamu selamanya artinya apa? Dalam hal mencari ilmu jangan dulu berpikir saya kudu jadi kiai saya kudu jadi jangan usah ngaji aja dulu nanti biar Allah yang menentukan proses hidup kita walaupun tidak jadi kiai tapi bisa jadi donatur pesantren itu luar biasa betul tuh kudu jadi kiai kabeh jadi donatur jadi pengusaha letdut jadi pengusaha seblak jadi ustaz seblak pengusaha seblak saya punya teman Umi waktu di pesantren ada waktu itu ada 5 orang 2an jadi ustaz nutiluan jadi pengusaha luar biasa masya Allah suaranya bagus asupkeun ke pesantren kori anak abdi mah kori butut ceramah eraan kumahanya ada kos bapakna sih bapakna dibawa tapi karesepna teh karena puasa jeung wiridan jarang ngomong eta mah budakna wiridan bae eta mah asupkeun ka pesantren hikmah engkena belajar belajar ngahikmah gampang ngahikmah mah cekelan dengan batur
Mm-mm. 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 Oh. Mm-mm. Padahal hati mah bingung ngan gaya kudu meyakinkan. Atuh gaya kudu pernah teu nyeun syariat ka kiai, pernah teu nyeun syariat ka guru ka kiai gitu, yang usaha atau yang naon pernah? Ketika orang asup ka imah kiai, kiai teh gagah, diukna ge gagah, ududna surutu. Cek kiai, aya naon ibu? Betik hayang usaha kedah kana naon? Cek kiai teh, oh. Insyaallah balik ti dia ibu bakal menang duit nu gede. Asal narek merah 50.000 keluar heula ditamahan jadi 100.000. Kenapa? Gaya meyakinkan. Sok lamun kiai na teu yakinkeun urang. Cek kiai teh, duh yang salah ka dieu mah. Boro-boro maneh abah ge keur riweuh. Keur hese duit abah ge kudu dibejakeun mah. Cek urang teh wah cilaka ieu salah datang ya. Keteranganana dina kitab Iqadul Himam Syarah Al-Hikam karya Syekh Al-Warraq, al-yaqinu fauqal iman. Keyakinan itu di atas iman, kudu gagah. Jadi umat Islam kudu pede. Jadi santri kudu gagah, sarung PHS. Beuh, eueuh duit oge. Kudu gagah santri mah. Ibu mun hadiran muludan rajaban, make baju nu bagus, ulah make baju partai. Ngaruksak teh. Salaki mun ka masjid ulah dibere baju partai. Berena baju nu polos. Ruksak ibadah. Mahna dihareup urang di tukang. Allah. Coblos nomor 7. Gitu. Sedengkeun salat teh hese. Hese teh. Cing saha babari hese salat mah. Nu boga ilmu ge hese. Komodo ieu anu teu boga ilmu. Mudah-mudahan istiqomah dina ibadah. Salat teh hukumna wajib. Ancaman Allah bagi orang yang berani meninggalkan salat, 1, dia akan dihinakan ketika mati nanti. Waduh sia. Mudah-mudahan utara salat sing daek salat. Utara salat sing daek salat. Utara gaji sing daek gaji. Utara ka masjid sing daek ka masjid. Reta naon dijual eta? Oh, lain masjid lain. Sudah teh masjid nih. Imah tuh. Lamun aya jelema imahna deket mas, tapi tara ka mas, engke lamun paeh teu kudu disolatkeun di masjid. Tuh kebon cau. Nona we keur hirup tara ka masjid ari geus paeh digogotong ka jero. Bari panghareupna diheulaan imam. Ngabingungkeun kiai eta teh. Cek kiai teh almarhum ahlil khair. Ahli sae ahli masjid pan bingung ngejawabna. Diahlikeun datara ka masjid teu diahlikeun aya di jero masjid. Kiai geus ngagerawek deui ahli masjid ceuk jamaah kadang-kadang lolobana mah kamatak sing daek ka mas. Umat dengan masjid ibarat ikan dengan air, gak bisa dipisahkan. Ada nggak ikan yang gak betah di air? Ada nggak? Ada, namanya ikan momodar. Betul? Kalau ikan jauh dengan air, namanya ikan mau mati. Kalau umat jauh dengan masjid, jiwanya yang mati. Paham? Kalau jiwanya mati, jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai jalan-jalan. Kalau mama punya suami, kebetulan suami mama laki-laki, sholat tara ngaji ka masjid berjamaah rajaban pakai calana geus tong dipiara jual lagi gitu mah. Coba dulu iya
Muhammad ibnu Abdillah huwa ibnu Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Tuh 2 3. Kini ku telah, Masya Allah. Tuh Indonesia tempoh tuh. Kembali padamu setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti syafaat. Ngomong kita cuma karenek ngomong. Menanti syafaat, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira, Masya Allah. Oh tiada terkira. Rindu sama siapa ya? Nabi Muhammad. Apa tuh? Betapa rindu hatiku ingin berjumpa kekasihku, pergi ke kota Madinah mencurahkan rindu di hati. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Memandang suami sama dengan memandang hajar palbah dosana mana. Mencium suami 1 kali maka bergugurlah 70 dosa. Bagaimana kalau malam ini kita cium suami kita? Ya hadisnya sahih ya, sekali nyium seberapa dosa? Seberapa? 70 Bu Haji. Bagaimana kalau nyorok cok? Biar di sana biar. Kamu pikir bukan ibadah ya Rabbana? Bagi orang beriman itu nggak ada yang sia-sia. Dan tidak ada sedebu perbuatan yang bebas dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala wa man ya'mal mithqala syarran yara. Tidak ada setitik perbuatan yang bebas dari hukum Allah. Tidak ada satu titik perbuatan yang baik yang bebas dari hisab Allah. Sadayana ayah hisaban. Kartos gitu? Dihisab sadayana. Bagi orang beriman jadi ibadah. Nempo salaki ibadah, nyium salaki. Kalau mencium istri jadi ibadah, jelas. Selain jadi ibadah, ketika suami nyium istri itu akan membuat tenang hatinya. So kalau tuh percaya, cium barinya kalian duit 1 juta weh. Tenang hatena. Oh tuh pernah nggak ini Nabi ini yang ngasih contoh. Nabi itu punya kebiasaan kalau Sayyidah Khadijah lagi masak, tiba-tiba Rasul selalu datang, tiba-tiba meluk dari belakang. Masya Allah, Masya Allah. Romantisnya Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Pernah tadi gitu-gitu. Nabi punya kebiasaan kalau istri lagi masak, beliau tiba-tiba datang memeluk dari belakang. Dipeluk Siti Khadijah, sayang jalan-jalan yuk. Istri lagi masak. Coba isukan praktekkan bah. Pemajikan keur ngagoreng asin, ceos. Abah datang dari belakang. Kenepi. Sayang jalan-jalan yuk. Kemana? Ke Indomar. Beli apa? Niis. Bahagia itu kita yang bikin. Niis itu ngadem.
Bahagia itu kita yang bikin. Ma, mulai sekarang jangan kurang ajar kepada suami. Sopan santun. Kalau suami manggil, mama jawabnya begini. Iya ayah. Ada apa? Dele aing dele. Gaya anak kita. Iya abi ada apa? Mau ke sana nyai. Nih dahar. Ayo dahar. Nabi kalau manggil Siti Khadijah, ya Khubairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, masya Allah. Ngasuk mengkuruhan ngaran temenang. Kesalaki Abbas. Nanti wa Abbas tidak terima. Naon kom, jadinya baskom. Bahagia itu kita yang dua. Mama, hati-hati loh, kamu bikin kesel suami, ibadahnya ditolak. Tapi tergantung suami yang bagaimana. Kalau suaminya musing, merah duit tara. Nah, salah ki mama kita mah. Dahar beki udud. Ada pagawean ngusyep. Menang ngusup menang. Menang teu dicaram silakan da teu haram ngusup mah. Haram sote lamun ketika ngusup ninggalkeun waktu salat eta haram jeung jelema-jelema jadi haram teh. Lamun kieu mah ya kata Pak RT, Bu, izin ya 2 malam Bapak nggak pulang, mau ngusup ke Cimandiri, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Kata istrinya, hah? Jauh aman. Pak RT, iya aya duit 5 juta. Wayahna kudu beak kieu apa ya? Namun gitu kan ridho mah. Ini. Aduh, masya Allah. Wah ibu udah jam 1. Ya tidak karasa ya. Masya Allah. Hah? Lari kamu mah di bawah mal capek. Lu capek mana di luhur. Allahumma sholli wa sallim. Sholat itu hukumnya jangan coba-coba berani meninggalkan. Diawali dengan takbiratul usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adzaan lillahi ta'ala. Allah ketika iftitah, nah Allahu Akbar kita takbiratul ihram, ini tangan jempol harus menyentuh ke jeli kita. Allahu Akbar, ulah digoeng-goeng liur aing nupona. Eta teh was-was tuh gitu teh. Madhab Imam Syafi'i, Imam naon? Urang madhab Imam Syafi'i gitu tah. Allahu Akbar, simpan di tengah. Tuh, tinggali, dele. Tuh kita. Ulah handap teuing. Kita kakenca salit, mata lurus karena tempat sujud, teu meunang guak liuk. Lurus karena tempat. Abdi mah taral wakli kan sok perem makruh. Perem dina waktu sholat hukumna itu haram makruh. Kenapa jadi makruh? Sebab ketika kita memejamkan mata tujuan ingin khusyuk, daripada khusyuk malah segala ketempok. Benar teh? Salah perep Allah. Kunci di mana? Tadi teh isuk teh ke pasar. Tadi mah aya keneh motor. Pohoneun ini mah celaka aja bacaan lunas. Isukan setoran mudah-mudahan. Kepanggih-panggih pas tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut. Oh, nak kantong calan. Makanya kata Imam Syafi'i, tingkatan khusyuk bagi orang awam seperti kita ketika kita poho
keganggu dalam waktu sholat, segera kembali bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Ketika lupa jumlah rakaat sholat, gimana solusinya? Pernah tuh poho jumlah rakaatan sholat? 2, 3. Duh aing 2 apa 3 nya? Bagaimana kalau begitu? Ambil yang sedikit. Walaupun kita sudah 3 rakaat, daripada ragu atau was-was, ambil yang 2. Selesai sholat kemudian sujud syahwi. Pahim tuh? Nah kemudian untuk laki-laki ketika sedang sholat, jarak kaki kanan dengan kaki kiri di dalam Fathul Mu'in dijelaskan ukurannya 1 jengkal. Jangan ngejegang komu awewe. Jangan. Ketika ruku, antara tonggong dengan hulu harus sejajar, antara punggung dengan kepala harus sejajar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Perhatikan, ini curug jangan digini-gini. Itu mengundang kehusuan orang lain. Batur kerhusu nempo curug ibu kikiaan. Lempeng. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok kanan, lihat. Ini apa, tak jangan ikut gerak, jangan ikut ngebareok. Contoh, assalamualaikum warahmatullah. Nah, gerakan seperti ini cepiki batal atas sholat tak. Yang malik beheng saja sama hulu. Paham? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ngusap benget bagi yang punya benget. Kalau ada saudara kita tidak mengusap, biarkan saja, berarti tidak punya. Udah begitu aja sekarang, nggak usah riweuh ya. Nah di sini saya mau tanya, kalau Ramadan usum terawih ya, imam yang laris, yang cepat, yang lambat? Hah? Oh bagus. Karena kalau pakai imam seperti di Madinah, bubar jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata jamaah, ngopi. Hukum membaca Fatihah atau Al-Quran ada 2. Yang pertama wasol, yang kedua qot'i atau qoto. Wasol berarti menyambungkan kalimat akhir dengan kalimat awal, itu namanya wasol. Mau 1 napas silahkan kalau kuat, kalau tidak dibikin 2 napas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sampai situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, sarwa benar. Jawab aminah sarwa. Men. Ini. Yang bagus lagi tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu 45 menit setelan ini. Yang tadi setengah jam. Pinuh jamaah. Ngan ini 5an ngejengkang. Cuk aki-aki terakhir aing tarawih di dieu.
naon sholat teh ripuh ingat ya armungan sholat. Nah nanti kan bulan Ramadan ya di dia loba panitia remaja masjid, coba remaja masjid nah aktifkan supaya masjid jadi makmur, kan perintah dari Allah tuh, mari kita untuk memakmurkan masjid. Di antaranya ayo Irmas bergerak, keluarga besar DKM bergerak, aki-aki anu geus ripuh sina istirahat tong bagian adan ganti kuno muda. Beuh mantap. Allahu akbar, Allahu akbar. Pinuh maghrib da adana mantep komo subuh. Subuh aki-aki geragugah tes gugah mau bade bobo deui mangga salah kita nah sepohoan kieu. Allahumma sholli. Saya bukan meledek aki-aki atau menyalahkan aki-aki. Kalian para pemuda kemana? Ayo pemuda maju. Bangsa ini butuh anak muda yang gagah, tenaganya masih kuat, suaranya masih hebat. Ulah molor. Udang, siti udang. Udah ngora adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wah. Beres sholat ke masjid, udang. Sahur. Nah udangkeun sahur ku aki-aki dah sanggup udang lagi. Geragugah sahur ya. Kalau anak muda santri yang bangkit bulan Ramadan, kampung barokah. Hai ibu bapak, tuh langsung indung lagi bari masak. Hai ibu bapak, ya kita bangun, ya kita bangun, ya kita bangun. Hai ibu bapak, mantap lah. Siap pemuda makmurkan masjid. Pemuda siap makmurkan masjid. Jam 3:30 hudang samper tetangga. Bah, ke masjid bah. Cek nu di imah moal wa kajang tariris. Gae bah. Iya WA ti malaikat Ijrail. Mereka dieu ayeuna udah kuan sakodong atuh. Ran dek hararese di bawah salat teh ku small mode. Sholat gratis, banyak orang gak mau sholat. Judi bayar. Hati-hati anak muda, Indonesia sedang A1 gawat darurat judi online. Betul begitu? Hati. Banyak rumah tangga hancur gara-gara judol. Banyak istri minta cerai gara-gara judi. Banyak ibu membuang anak gara-gara judol, dan banyak istri minta cerai membunuh suami gara-gara judi online. Hati judi lo panjang ting dirinya seharkat tet itu menjadi telu harkat tet tah cukup segitu judi. Ini gitarnya gitar gaib. Judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, bohong. Ngomong bohong. Kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan, bohong. Kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan, judi. Ya, ripuh cangkeng aing. Hati-hati ibu yang punya anak, punya HP, tolong diperiksa HP-nya. Takut di situ ada chat yang berisi ancaman.
takut di situ ada chat yang berisi mesum, takut di situ ada chat yang berisi judi online dan sebagainya. Kita nggak mau anak kita jadi korban globalisasi. Hati, terutama untuk anak gadis. Ini mah tengaruh. Anak gadis hati-hati sayangku. Hari ini banyak terjadi perkosaan gara-gara pacebook. Banyak terjadi perkosaan gara-gara TikTok. Awalnya siaran langsung, lama-lama ketemuan, dikasih minuman beralkohol, maka Anda akan jadi korban. Polisi nuri wah geus kitu mah. Orang tua jadi korban, masa depan kamu hancur berantakan. Hati. Nyuk. Saya paling sedih Pak kalau lihat anak remaja gadis cantik gitu di jalan terus nugelo teh geuningan. Sia kunaon? Coba komandan patroli berdua sama polisi kalau di jalan raya ada anak muda naik motor berdua kikituan kesorangan langsung tewak bawa ke RSJ, berarti jiwanya sedang terganggu. Saya nggak melarang main medsos, silakan. Saya punya TikTok, saya punya IG, saya punya Twitter. Tapi gunakan dengan bijak, bikin konten yang bermanfaat. Isuk-isuk eta nonton ngarante bikin konten. Hai guys, aku sudah hudang loh. Aku mau review cara membuat sambal beleguk. Pertama-tama kamu renos cengeknya. Itu kan jadi ilmu. Orang yang nggak tahu jadi tahu. Bikin resep masakan. Bagus? Iya mau di jalan. Astagfirullah. Mending mensorana alus. Mari lebih bijak dalam menggunakan media. Kalau ada berita yang belum jelas kebenarannya, jangan dulu disebarluaskan. Undang-Undang ITE nomor 27 ayat 4 meren. Baik nyaho. Siapa yang menyebarkan berita hoax terancam 7 tahun penjara. Hati. Apakah Kiai mau kiip? Sesungguhnya aku juga mau kiip. Aduh, hapunten para guru. Aduh, abi hapunten, masya Allah. Ya mah guru-guru abdi nu saroleh ya masya Allah. Didoakeun para santri sing jara di ulama, sing jara di kiai. Mohon maaf saja kalau gaya ceramah saya begini, ya memang harus begini. Karena kalau ceramah hari ini serius, jamaah suka ararinit dengan alasan mau kiih dulu. Ternyata tidak balik lagi. Cek Nabi kieu lamun ceramah nyaramahan jelema nu keur parusing moal asup. Nyaramahan jelema nu keur rudet sirahna moal asup. Ceramah bakal asup ka jelema nu hatena bersih. Ciri hatena bersih, beungeutna marahmai, seuri. Kata jelema bersih, nu seuri mah bersih hatena. Bau da jaga termos, aduh. Ripuh, nu kitu mah ripuh. Ripuh. Tuh, ya senyum-senyum juga ibadah. Komo di depan suami Semail. Kalau dilihat suami itu gini tak. Gitu dari tempat salaki, salaki mandang, karah malik nyerang. Aduh, masya Allah. Lapar Pecau kemarin hari jadi segitu tuh. Berkah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah kemudian orang mengerjakan sholat dengan khusyuk sekalipun belum tentu selamat. Komo deui nu sholat naga gabah. Siapa orang selamat? Orang selamat mereka yang mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka yang berbakti kepada kedua orang. Hal ini selalu saya sampaikan di medan-medan ceramah. Kenapa? Ilmu kita tidak berguna, jabatan kita tidak berarti kalau kita punya orang tua menangis karena ulah dan perbuatan kita. Ayam budak soleh.
urang na heula anu kudu budak moal soleh mun indung bapana geblek nyieun budak teh hese teu hese nyieun budak teh jurus mah jurus pijil kabeh ajul gedang entep senok gunung rugrug golodog reyon recek marmot lah can boga mah encan we nyieun budak hese ngadidikna leuwih bener gitu. Sebab beda zaman urang tahun 80, tahun 90, zaman ibu, zaman abdi, zaman komandan, zaman para kiai, baheula lamun guru galak kokolot di tamahan lain dibela. Sistem pendidikan yang beda. Hari ini ada perlindungan anak dan perlindungan perempuan. Lalaki mah teu ngaruh, hansip ngagubrak kasusukan. Moal asup berita moal. Tapi awewe dikepret ku salakina langsung naik kana koran. Pengadilan Agama bertindak Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74 KDRT kekerasan dalam rumah. Urang mah ditenggelan ku pamajikan tak supasal. Mata lamun keur pasal aja pamajikan tong dilawan bah cicing nyekel HP video. Sok mah ekspresina mah sing alus mah. Engke disebarkeun hayo. Eureun ngamak nega langsung. Bener teu? Bahala mah ngaji cek guru baca Bismillahirrahmanirrahim. Sing jelas, sin leutik bis lain bis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabulan diajar Fatihah teu bisa-bisa. Lengan dicepret ku tutunyuk bebeja ka bapa bari leweh. Kunaon sia? Carekan di lengan. Bebeja kitu da lain dibela baheula mah. Ditamahan siana heureuy wae. Tumal boga ilmu meureunna babal mah bari dicarekan. Sok budak ayeuna ku guru disintrek celinan kacoplok. Pisum ke dokter lapor ke Kapolsek penjara guruna. Kemarin terjadi di Cianjur Ustaz Cecep gara-gara anak santri di naon mapode lah. Orang tuanya nggak terima, masya Allah. Untung hari ini beliau sudah bebas, alhamdulillah. Ya begitulah ternyata hukum di kita sudah mulai membaik. Jangan berpikir hukum di kita ini keras terhadap yang kecil, enggak begitu. Tergantung jalan makna, tergantung jalan. Ingat saudaraku, masih banyak polisi yang baik, masih banyak tentara yang baik, masih banyak pejabat yang baik. Seandainya para pejabat di Republik Indonesia hatinya sudah buruk semua, maka akan terjadi bencana besar ke negeri yang kita cintai ini. Ternyata alhamdulillah negeri kita baik-baik saja. Itu menunjukkan pemerintahnya masih keneh aya nu daek sol. Masih banyak pejabat yang mau silaturahim dengan para kiai, luar biasa. So kita dukung program-program pemerintah yang baik. Seperti kemarin program dari Pak Gubernur bahwa para kiai katanya harus punya istri 2. Ada rakyat-rakyat kene nu ngaulahkeun teh sabenerna. Emang kunaon sih lamun kiai pamajikanna 2 ulah? Oh. Mun polisi? Ulah deh. Oh. Mun salaki ibu? Harusnya begini. Ibu-ibu bikin grup aliansi ibu-ibu Batu Karut mendukung poligami. Numpang badagna ketuana tuh. Ceku haji teh. Saya mendukung program poligami dengan catatan asal ulah salaki aing. Gitu. Doakeun bae para kiai sing gampang milik rezekina. Amin. Untuk anak-anakku, yuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah dur. Karena apapun seorang anak itu tidak akan bisa sukses tanpa ridho kedua orang. Hai manusia, hormati yang melahirkan
dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air. Nen dengekeun lalaki mau bisa dewasa. Orang tanya Pak RT, mau nanya sama Pak RT, apakah sampai hari ini Pak RT masih nyusu? Masih? Di depan masyarakat beliau pejabat RT kita, betul? Tapi di depan istrinya beliau adalah bayi gede yang butuh kasih. Benar tak? Aduh ya Allah ya Rabbana. Bapak Ibu, sudah 11:30. Tadi saya naik jam 11. Munah bae ngomong di sebelah atau kami kayaknya nak jami ya. Seorang Banten begitu. Terus 2 jam di ceramah, ini capek. Atau nggak lapar ya beton. Oh gitu baiknya. Ayo mah kieu bae dari ceramah mah sami baik gitu kene. Nu penting orang sing nambah keimanan ke Allah, sing bisa istiqomah dina ibadah. Geus kaharti can. Kaharti can. Atuh nu ngomong can geus dagon bae di subuh di dia. Lamun hayang ngarti kudu mah santren. Dari kerja malah ngaji, ya mah syiar. Naon cenah? Kenapa disebut syiar? Kerja manu tara ka masjid ge aya. Kerja manu tara ngaji ge. Kerja manu tara make tiung ge. Atuh make tiung teh keur ngaji. Da ka ciri nu teu make jilbab, anu teu biasa pakai jilbab mah. Tuh ngigir jilbabna. Ya geus tong diomekeun geus. Nah, imang ngaranna syiar ngaji mah di majelis. Mun hayang paham nya kudu mah santren. Seueur para kiai ta guru-guru urang pinuhan pangajianna, pinuhan masjidna supaya selamat dunia akhirat. Baik Ibu Bapak, 2 jam sudah saya berdiri ngocoblak di sini rame sorangan. Dan alhamdulillah jamaahnya luar biasa, tidak ada yang nangtung, kalaupun ada paling yang kiih. Pokoknya jamaahnya luar biasa. Yang mau silaturahim silakan di follow di TikTok AA Roma Muda, RHOMAMUDA. Silakan di follow. Ini ulah. Sok make foto incuna sok. Ini Mari kita bersilaturahim. Saya dari Sukabumi Parung Kuda. Kalau mau ulin ke Pelabuhan Ratu itu kan nyimpang ke pelabuhan ke Parung Kuda. Nanti nyimpang ya. Mampir ke rumah ya. Di Parung Kuda. Tahu Parung Kuda? Ada orang Parung Kuda di sini? Suami yang mana? Oh yang sekarang. Parung Kudanya di mana? Oh Loweng. Wah, berdekat itu sama dekat. Hah? Uji Toru. Emang suami ibu? Hah? Serius? Masa sih? Istri yang masalahnya Uji Turbo itu teman saya. Ada hadir? Lagi ceramah ya? Anjay. Wah, malam ini dapat dus ya. Bu, teteh, salam aja buat beliau ya. Biasanya suka WA, sering. Sesama orang tampan tenang, saya bilang begitu. Aslinya memang orang sana, orang Pamatutan. Jadi Turbo itu singkatan turunan Bojong. Ya salam aja buat beliau ya. Udah lama nggak ketemu. Kemarin lagi ngomongin program nyandung. Istri mau balik mah harus kuat mental. Jangan banyak dedengean ya. Oh kata orang lain, Aroma Muda istrinya banyak, Uji Turbo istrinya banyak. Hoak. Jangan didenge. Beren. Oh orang sini. Oh iya. Hah? Mal bisa kaimah namanya orangnya sibuk. Salamanya ampura gitunya. Soalnya panitia nggak siap dahar ya di dia.
Hah? Oh, mau bisa. Pokoknya salam baik. Yang sing sehat sadayana amin. Barokah sadayana amin. Untuk terakhir kali minta tepuk tangan yang meriah untuk para panitia yang luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya minta dengan segala kesungguhan tidak meninggalkan tempat ini sebelum ditutup dengan doa. Datang sama-sama, kita pulang sama-sama. Al-Fakir Hilman Mubarak AA Roma Muda Sukabumi mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.